Bab 848. Membalas. Boom, buk. Langit diselimuti suara gemuruh. Lama waktu kesengsaraan surgawi 9 Kaisar Harliye tidak terbayangkan. Dari awal kesengsaraan hingga saat ini, telah jauh melebihi batas waktu kesengsaraan surgawi biasa. Seperti Harliye, 8 raja juga sedang berjuang melawan 9 kaisar. Setelah menjatuhkan Raja Demon, mereka juga mencari terobosan. Terlebih lagi, mengingat contoh mengenaskan dari Raja Demon, mereka semua sudah membuat persiapan, yaitu, begitu mereka menemukan kesempatan untuk menerobos, mereka akan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, lalu barulah kembali setelah naik ke level langit. Di luar lautan guntur, Yu Jiangkui sang Raja Demon sudah berhenti, tetapi tidak pergi. Dia hanya berdiri diam di tepi lautan guntur, diam-diam memperhatikan orang-orang di lautan guntur. Samar-samar, kesedihan di wajahnya perlahan menghilang, ekspresi dingin dan marah menutupi wajahnya, sehingga seluruh dunia ditiup angin dingin, di mana-mana terbentuk es. Menurut ramalanku, sesuatu yang besar akan terjadi. Master Wuya mulai bertingkah seperti seorang peramal lagi. Aku bisa merasakan niat membunuh Raja Demon. Jalvin Zong menarik napas dalam-dalam. Dia adalah Raja Demon tiada taraf yang menguasai domain iblis, orang yang begitu angkuh, kultivator yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia rela menderita kerugian ini? Master Heng Yue dengan lembut mengelus jenggotnya. Dia pasti akan membalas. Aku lebih memilih kesengsaraan surgawi Harliye cepat berakhir. Andreas yang menatap Harliye yang ada di balik lautan guntur dengan gugup. Kalau kelamaan, akan terjadi sesuatu. Kakak seperguruan khawatir. Francisco Xiao melirik Andreas yang tanpa sadar. Menghadapi pasukan kultivator yang begitu besar, bagaimana mungkin 8 raja datang sendirian? Andreas yang menarik napas dalam-dalam, matanya terus mengamati langit ilusi. Kalau aku tidak salah, mereka juga membawa pasukan kultivator mereka, hanya saja sembunyi dari pandangan kita. Tugas mereka untuk menjaga keamanan raja mereka. Bagaimana kalau kita menyerang lebih dulu? Aaron Zhou, yang mengenakan baju perang, membuat transmisi suara. Jangan. Komandan Sekte Zeng Yang, Galang yang segera menolak. Kita tidak tahu berapa banyak pasukan kultivator 8 raja yang telah dibawa, jelas tidak bijaksana untuk melawan pasukan 8 raja sekaligus. Lebih baik menjaga keseimbangan saat ini, yang penting kedua belah pihak baik-baik saja. Ketika sudah buntu, barulah kita memilih untuk berperang. Masuk akal. Qilian Zong meremas janggutnya dengan ringan dan menatap ke arah lautan guntur lagi. Misi kita adalah berusaha agar tidak sampai terjadi apa-apa pada dia. Mendengar ini, semua orang menarik napas, mata mereka kembali tertuju pada lautan guntur. Di tengah lautan guntur, Harliye masih berusaha untuk melawan pengepungan 9 kaisar. Rambut panjangnya sebagian besar telah memutih karena teknik rahasia. Meskipun kekuatannya bereinkarnasi, auranya jelas tidak sekuat sebelumnya. Kalau aku terus seperti ini, kemungkinan besar aku akan jatuh duluan. Harliye menatap 9 kaisar dengan muka yang sangat masam. Di detik terakhir, Kaisar Yan yang baru saja dia bunuh, telah bersatu kembali, ini membuatnya sangat tidak berdaya. Hal ini bukan yang tersulit adalah elemen usianya semakin cepat terkuras. Ditambah lagi karena terlalu banyak mengerahkan teknik lahir abadi, siklus kekuatan melambat sehingga proses pemulihan juga semakin berkurang. Monster macam apa dia itu? Raja pemakan jiwa, yang paling dekat dengan Harliye, telah menyipitkan matanya lebih dari sekali. Vitalitas ulet Harliye membuatnya merasakan ancaman yang kuat, karena ketika dia seusia Harliye, kekuatan tempurnya jauh berbeda dengan kekuatan tempur Harliye. Dengan bakat seperti itu, kelak dia pasti akan menjadi bencana. Sambil berpikir,
mata Raja Pemakan Jiwa berkilat dingin. Segera, dia memukul mundur Kaisar Xuan yang menyerang dengan satu telapak tangan, lalu tiba-tiba mendorongnya secara horizontal ke arah Harley. Mungkin karena terlalu kuat sehingga lautan guntur berubah menjadi ganas. Bajingan! Mata Harley berkilat dingin. Untuk melawan pengepungan 9 kaisar, dia telah berjuang sangat keras, tapi sekarang serangan mendadak Raja Pemakan Jiwa membuatnya lengah. Buka! Dalam waktu secepat kilat, Harley tiba-tiba mengeluarkan pisau naga tiran dan menyatu dengan tebasan 8 penjuru dalam sekejap. Pisau itu menebas ombak dari lautan guntur yang berjatuhan, tapi meski begitu, dia tetap terpental mundur dengan disertai suara erangan. Zeng! Serangan Kaisar Xuan tiba, satu pedang menebas punggungnya hingga berdarah, lalu satu jari Kaisar Chen menusuk dada Harley, kemudian para kaisar lainnya juga menyerang. Entah itu cahaya pedang, senjata ajaib, atau kekuatan supranatural, satu demi satu berdatangan dan membuat tubuh suci Harley langsung retak. Teknik lahir abadi. Harley berteriak dalam hatinya, dia menggertakkan gigi dan mengerahkan teknik lahir abadi dengan panik. Karena serangan mendadak Raja Pemakan Jiwa mengalihkan perhatiannya, dia dihantam dengan keras oleh 9 kaisar. Harley harus pulih dari cedera dalam waktu singkat untuk menghadapi serangan berikutnya yang lebih ganas. Dengan identitas dan kultivasimu, bisa-bisanya kamu menyergap seorang junior. Apakah kamu takut dia akan melampauimu? Harley mendengus dingin, menatap Raja Pemakan Jiwa dengan mata bersinar dingin. Takut kamu? Raja Pemakan Jiwa mencibir. Satu jarinya tiba-tiba menusuk dunia hampa, kamu masih jauh. Namun, begitu Raja Pemakan Jiwa menunjuk, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, bahkan sedikit sakit, rasanya seperti seluruh punggungnya akan ditusuk hingga tembus oleh pedang. Dalam waktu singkat, dia berbalik tiba-tiba dan memukul dengan telapak tangannya, menghancurkan seberkas cahaya pedang yang tak tertandingi. Yu Jiangkui, wajah Raja Pemakan Jiwa berubah suram dalam sekejap, karena Yu Jiangkui dari luar lautan gunturlah yang menyerangnya dari belakang. Aku menunggumu untuk bertarung. Suara Yu Jiangkui nyaring dan menggetarkan bumi. Dia menatap langsung ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan ganas. Aku, Raja Pemakan Jiwa baru akan berbicara tapi dia sudah dikepung oleh 9 kaisar, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan menghadapi 9 kaisar. Di luar dugaan, Yu Jiangkui yang ada di luar lautan guntur meluncurkan serangan lagi, itu adalah sergapan tanpa peringatan dengan kekuatan supranatural tiada taraf. Melihat ini, wajah Raja Pemakan Jiwa menjadi aneh. Dia tidak menyangka Raja Demon akan melakukan ini. Dia sendiri sudah di bawah angin kalau harus melawan 9 kaisar. Ditambah lagi cedera sebelumnya belum pulih, dan sekarang Raja Demon membuat masalah di belakangnya juga. Ini semua membuatnya lelah. Beberapa detik yang lalu, dia hampir ditebas oleh pedang Kaisar Chu. Dalam adegan berikutnya, Raja Pemakan Jiwa sangat marah hingga hampir muntah darah, karena Raja Demon sepertinya sengaja mengincarnya. Waktunya juga sangat tepat dan serangannya juga lebih cepat, mendominasi, kejam, dan setiap jurus selalu telak pada sasaran. Puff! Raja Pemakan Jiwa menjadi semakin mengenaskan, tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Keadaan dia yang paling mengenaskan di antara para raja di lautan guntur. Kejadian di sini juga terlihat oleh Raja Darah dan Raja Iblis, mereka juga bergidik. Saat bertarung melawan 9 kaisar, mereka harus lebih berhati-hati, karena takut Yu Jiangkui sang Raja Demon akan menusuk mereka dari belakang. Dengan cara ini, pemandangan di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Awalnya, para raja memang saling curiga dan waspada, tetapi karena tindakan Raja Demon ini,
mereka sudah tidak lagi punya niat untuk memikirkan kemungkinan menerobos, hanya bertarung saja sudah cukup merepotkan mereka. Raja Demon mengabaikan kewaspadaan Raja Iblis dan Raja Darah. Tujuannya hanya Raja Pemakan Jiwa. Berani sekali orang ini menyergap dirinya sehingga tidak bisa naik level. Dia juga tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Aku baru tahu, Raja Demon ternyata sangat imut. Tuan Suge membelai jenggotnya seraya berkata dengan serius, aku suka orang yang melakukan serangan diam-diam dari belakang. Ini disebut apa dalam seni perang? Hancurkan masing-masing. Raja Demon sangat pintar. Dibandingkan dengan melawan 7 raja sekaligus, akan lebih praktis untuk membereskan mereka satu persatu, kata Samuel Gu sambil membelai jenggotnya. Siapkan formasi maut langit ilusi. Di sini, Master Heng Yue menyela tiba-tiba. Tak lama kemudian, di antara kekuatan koalisi di 4 arah, ratusan formasi pembunuhan bermunculan, berjajar di langit ilusi membentuk grup. Esensi sejati dituangkan ke dalamnya untuk menghidupkan kembali kekuatan ilahi dari formasi maut langit ilusi. Melihat hal ini, 8 raja, termasuk Yu Jiangkui sang Raja Demon, semuanya mengerutkan kening pada saat yang sama. Itu adalah formasi maut langit ilusi. Itu dikerahkan oleh pasukan kultivator. Kekuatan formasi ini bukanlah lelucon. Jangankan mereka yang belum setingkat level langit, bahkan yang level langit pun akan kesakitan menerima serangan ini. Para senior, kami tidak punya niat lain. Suara Master Heng Yue terdengar nyaring, seolah sedang membaca dekret kekaisaran. Kita hidup saling bergantungan dan dalam damai, tetapi kalau kalian masih menyerang cucu muridku ini, jangan salahkan kami karena sudah bersikap kasar. Harus diakui, kata-kata Master Heng Yue masih sangat berguna. Oh tidak, seharusnya formasi maut langit ilusi yang berhasil membuat beberapa raja tiada taraf itu menjadi lebih tenang. Saat ini, para raja yang masih berada di Lautan Guntur menjauhkan diri dari kawasan Lautan Guntur tempat Harley Ye berada, karena khawatir sebuah kekuatan supranatural secara tidak sengaja akan luput dan mengenai formasi maut langit ilusi. Meski Raja Pemakan Jiwa tidak menyerang Harley Ye lagi, Raja Demon tidak berhenti menyerangnya. Karena formasi maut langit ilusi, Raja Pemakan Jiwa terus menjauh dari Harley Ye, sedangkan Raja Demon mengikutinya dengan tahu diri. Dia tidak memasuki Lautan Guntur, tapi kemanapun Raja Pemakan Jiwa pergi, dia akan menemukan lokasi yang paling dekat lalu mengerahkan serangan diam-diam. Pokoknya dia terus mengawasi Raja Pemakan Jiwa. Orang-orang di bawah tertegun ketika melihat semua ini. Sungguh sebuah ironi. Belum lama ini, kamu masih menyergap orang lain, sekarang rasakan pembalasannya. Yu Jiangkui. Pada akhirnya, Raja Pemakan Jiwa yang mengenaskan sudah tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah, kapan selesainya ini? Teman seiman, kata-katamu salah. Daripada aku duduk diam, mending cari kerjaan. Kamu, Raja Pemakan Jiwa sangat kesal sehingga memuntahkan darah karena ucapan Raja Demon. Memangnya hanya aku orang yang menyerangmu? Kenapa kamu hanya mencari masalah denganku? Raja Demon sama sekali tidak memedulikan kemarahan Raja Pemakan Jiwa. Perlu disebutkan bahwa dia benar-benar jago dalam serangan diam-diam. Saat terakhir dia masih berdiri di sana dengan tenang, tidak berbicara atau bergerak, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba menyerang tanpa peringatan, membuat orang tidak menduga gerakannya sama sekali. Brua kakak. Melihat pemandangan ini, naga kuno mistik yang berada dalam lautan kesadaran Harley Ye tertawa terbahak-bahak, apalagi ketika melihat wajah tua Raja Pemakan Jiwa yang tertekan, naga itu pun tertawa hingga air matanya mengalir. Sekarang aku malah berharap kesengsaraan surgawiku bertahan lebih lama. Harley Ye berkata dengan sungguh-sungguh, jadi Raja Demon bisa punya cukup waktu untuk membunuh Raja Pemakan Jiwa dan yang lainnya satu persatu. Bersambung.
Bab 849. Kekacauan yang mengejutkan. Yu Jiangkui. Antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh, hanya raungan raja pemakan jiwa yang tersisa. Wujudnya saat ini dapat digambarkan sebagai yang paling mengenaskan di antara para raja. Karena Yu Jiangkui, dia tidak bisa berkonsentrasi melawan 9 kaisar dan mencari kesempatan untuk menerobos. Sebaliknya, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Yu Jiangkui masih tidak peduli pada raungan kemarahan raja pemakan jiwa. Terserah kamu mau memaki seperti apa, aku tidak dengar. Pada akhirnya, raja pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, kemudian dia menerobos keluar dari lautan guntur dan langsung menuju Yu Jiangkui. Sialan kamu. Hanya kamu seorang sudah berharap bisa membunuhku. Yu Jiangkui lebih kuat dari raja pemakan jiwa, dia mengerahkan tubuh luar inkarnasi Raja Demon. Telapak tangannya langsung memukul ke arah raja pemakan jiwa yang baru saja menerjang dirinya hingga terhempas mundur. Bunuh. Rambut raja pemakan jiwa acak-acakan, matanya memerah, aura pembunuhnya menembus langit. Dia juga mengerahkan tubuh luar inkarnasinya. Itu adalah monster berwarna darah dengan 3 kepala, 4 lengan, 6 telinga dan 8 mata, tetapi memiliki 1 mulut besar yang seolah-olah bisa menelan seluruh dunia. Boom, boom. Perang pun segera dimulai. Adegan itu tidak biasa, bukan raja di zaman yang sama, tetapi bertemu di zaman yang sama. Mereka semua adalah keberadaan tiada taraf. Peperangan ini menggetarkan langit. Musuh besar Kaisar Yan dan Kaisar Xuan sebelum mereka menjadi kaisar memang orang-orang yang sangat hebat. Melihat pertempuran yang menggetarkan itu, mata pasukan koalisi penuh dengan keheranan. Untungnya, mereka saling menahan. Jalvin Zong menarik napas dalam-dalam. Kalau 8 raja bersatu, meski kita pun akan menderita. Ketika berbicara, Kaisar Pisau mengerutkan kening, matanya tiba-tiba beralih dari Yu Jiangkui dan Raja Pemakan Jiwa ke arah lautan guntur, karena cahaya hitam tebal telah melesat ke langit dan membuat lubang besar di atas. Di atas lautan guntur dan di bawah awan gelap, sebuah pemandangan luas muncul. Itu adalah bumi hangus yang tak berujung, dengan pegunungan mayat dan sungai darah. Jiwa yang tak terhitung meratap bagaikan neraka api penyucian tanpa akhir. Raja Yama. Di lautan guntur, Raja Siluman, Raja Darah dan yang lainnya mengerutkan kening. Situasi ini adalah tanda Raja Yama naik level. Boom. Di luar lautan guntur, Yu Jiangkui dan Raja Pemakan Jiwa terkena pukulan keras. Mereka lalu berhenti bersamaan dan menatap Raja Yama di balik lautan guntur. Aku sudah tidak punya kesempatan, kamu juga jangan harap bisa naik ke level langit. Raja Pemakan Jiwa dengan wajah garang tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Raja Yama. Seperti Yu Jiangkui, dia juga siap menghancurkan semuanya. Segera, sebuah segel besar menekan lautan guntur, targetnya adalah Raja Yama Siksi. Tidak hanya Raja Pemakan Jiwa, tetapi juga Raja Demon Yu Jiangkui yang berada di luar lautan guntur, Raja Siluman, Raja Darah, Raja Iblis, Raja Sihir, dan Raja Dewa dari dalam lautan guntur juga tidak tinggal diam. Raja Yama pun langsung menjadi sasaran serangan publik. Ramai sekali. Saat Samuel Gu bergumam pelan, serangan luar biasa menekan ke arah Raja Yama, dengan niat untuk membunuhnya dengan 1 pukulan. Melihat ini, Raja Yama memutar lehernya dengan kaku, kemudian dia melarikan diri langsung dari lautan guntur tanpa berpikir lagi. Dia langsung membuang kesempatan untuk menerobos level, karena dia tahu bahwa pada situasi ini, Yu Jiangkui dan yang lainnya tidak akan membiarkan dia naik ke level langit dengan lancar. Tentu saja, segera setelah Raja Yama keluar dari lautan guntur mengalami fluktuasi yang menghancurkan.
5 cahaya ilahi naik ke langit tanpa urutan tertentu, membuat 5 lubang besar di langit ilusi. Sialan. Melihat pemandangan ini, bagian bawah langsung kacau, karena Raja Siluman, Raja Darah, Raja Sihir, Raja Dewa, Raja Iblis menemukan peluang terobosan pada saat yang sama. 1 langkah lagi mereka sudah bisa menerobos ke level langit. Para kaisar tidak akan pernah bertemu dalam satu kehidupan. Mau ada berapa kaisar hidup berdampingan di era ini? Semua orang menahan napas. Bunuh. Raja pemakan jiwa lagi-lagi menyerang tanpa berpikir lagi. Mungkin, dialah yang paling kesal di antara para raja yang ada. Raja Dharma Cakra sudah mati, jadi mari kita kesampingkan. Raja Demon, Raja Yama dan yang lainnya semuanya telah menemukan peluang terobosan, dan sekarang Raja Siluman, Raja Dewa dan yang lain juga mendapat kesempatan untuk menerobos. Namun, hanya dia yang tidak menemukan peluang sedikit pun untuk menerobos. Raja pemakan jiwa marah karena dia adalah Raja tiada taraf, tetapi hari ini, dia dikalahkan oleh beberapa raja lain dengan cara ini. Raja pemakan jiwa sangat tidak rela, dia adalah orang yang memiliki kemampuan menakjubkan dan tidak lemah, tetapi dia sekali lagi tersingkir oleh sejarah. Bunuh. Setelah 1 pukulan menyelimuti lautan guntur, Raja pemakan jiwa benar-benar memasuki lautan guntur untuk kedua kalinya. Semakin dekat jaraknya, tentu saja semakin efektif serangan itu. Bunuh. Yu Jiangkui dan Raja Yama, yang berada di luar lautan guntur, juga bergerak. Mereka bergegas ke lautan guntur tanpa urutan tertentu, karena telah melewatkan level langit, keseimbangan yang telah ditetapkan tidak dapat dipatahkan. Meskipun Raja pemakan jiwa, Raja Demon, dan Raja Yama kembali menerjang ke dalam lautan guntur lagi, lautan guntur langsung meluas 3 kali lipat, lalu kembali ada 3 kelompok 9 kaisar datang menerjang. Boom, buk, duar. Kali ini benar-benar ramai sekali, 8 raja dan 9 kaisar benar-benar terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dasar bedebah. Raungan di lautan guntur mengguncang langit, Raja Iblis, Raja Siluman, Raja Sihir, dan Raja Darah semua bermuka garang. Hanya perlu beberapa saat, mereka sudah bisa menarik kesengsaraan surgawi level langit seperti yang mereka inginkan. Hanya saja, bagaimana mungkin Yu Jiangkui memberi mereka waktu? Sekelompok bajingan sialan. Melihat pemandangan yang ramai itu, Harley Ye, yang bersembunyi di tepi lautan guntur mendesah, dasar sekelompok orang gila, tentu saja dia tidak akan mau mendekat. Segera, langit ilusi mulai bergetar ke segala arah. Bunuh. Saat sebuah suara dingin datang dari sisi langit ilusi, tempat itu meledak lalu banyak orang muncul, semuanya mengenakan baju perang kuno dengan aura membunuh yang kental. Pasukan kultivator Raja Demon. Melihat ini, semua orang di pasukan koalisi mengepalkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Bunuh. Kemudian, langit ilusi di sisi lain juga terbuka. Sebelum ada yang muncul, sudah tercium bau darah yang menyengat. Kerumunan itu sangat banyak, pasukan kultivator Raja Darah juga datang. Bunuh. Terdengar lagi suara dengusan dingin, lalu terdengar suara auman naga yang agung. Naga yang tak terhitung jumlahnya menerjang, jumlah mereka membuat orang bergidik. Itu adalah pasukan kultivator Raja Siluman. Setelah itu, langit ilusi retak ke segala arah pecah tanpa urutan tertentu. Pasukan kultivator Raja Iblis, Raja Yama, dan Raja Sihir juga menerjang masuk, bahkan Master Dinasti Dewa Pembunuh juga muncul, semuanya membawa pedang dengan aura membunuh yang ganas. Melihat pemandangan yang begitu ramai, pasukan koalisi 4 pihak semakin bersemangat untuk mencegah pasukan 8 raja datang. Hanya saja mereka berpikir terlalu jauh. Pasukan kultivator dari 8 raja keluar pada saat ini,
Tentu saja, untuk membawa raja mereka mengungsi dengan aman, terutama Raja Siluman, Raja Darah, Raja Iblis, Raja Sihir dan Raja Dewa, mereka dapat menarik kesengsaraan surgawi level langit setiap saat. Mereka akan jatuh ke dalam keadaan lemah setelah melewati pencobaan itu, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah menjaga keamanan raja mereka. Boom, boom, 2. Segera, pasukan kultivator 8 raja bertempur di sekitar lautan guntur yang besar. Itu adalah sebuah pertempuran yang sangat kacau. Ramai sekali, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Perkuat formasi batasan wilayah. Master Heng Yue segera memerintahkan untuk mencegah pasukan koalisi 4 pihak terpengaruh. Mereka ingin meninggalkan tempat ini, tetapi Harley Ye masih berada di lautan guntur. Pria itu masih membutuhkan pasukan koalisi 4 pihak sebagai dukungan. Segera, formasi batasan wilayah yang dibuat oleh seluruh pasukan koalisi 4 pihak sekali lagi menguat 9 lapisan, benar-benar tidak dapat ditembus. Siapa yang mengira bahwa akan ada begitu banyak perubahan dalam pertempuran yang menentukan dengan Sekte Zheng Yang? Pertama Raja Dharma Cakra, lalu pasukan mayat, lalu 9 kaisar dan 8 raja tiada taraf. Kalau pasukan koalisi 4 pihak tidak memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, situasi di sini sudah lama tidak terkendali. Di tempat kejadian, yang paling ekspresif adalah Harley Ye. Dia saja tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak hal tidak terduga. Salah satu kesengsaraan surgawi dirinya ini bisa menarik keturunan 7 kaisar dan pasukan 8 raja. Ketika Harley Ye menarik sudut mulutnya, terdengar suara gemuruh di lautan guntur. Tubuh Raja Iblis terbelah, salah satu lengannya terlepas, dia hampir ditebas oleh telapak tangan Raja Demon. Saat dia dipukul dengan keras, dia juga kehilangan kesempatan untuk naik level. Setelah dia, Raja Siluman, Raja Darah dan Raja Sihir juga terpukul. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mendapatkan waktu 10 menit, sehingga kehilangan kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu. Sekali lagi mereka melewatkan level langit. Puff. Pada akhirnya, Raja Dewa, Bhisma Sen juga kalah. Dengan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat menahan serangan gabungan 7 raja. Dia juga kehilangan kesempatan untuk naik level. Bersambung.